Shalom. Tuhan baik, amin. Perkenankan saya mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Masih ada warna Natal apa sudah basi? Masih Natal ya. Saudara yang kekasih, kegagalan orang Kristen mengikuti Tuhan tanpa mengenal Tuhan dengan benar. Kebanyakan mayoritas orang Kristen, bahkan tidak sedikit para hamba Tuhan, mengenal Tuhan bukan seperti yang dipikirkan Tuhan, tapi mengenal Tuhan seperti yang dia pikirkan. Sehingga Tuhan berkata kepada Petrus, "Petrus, siapakah aku ini?" Apa kata Petrus? "Engkau Mesias, anak Allah yang hidup." Benar gak perkataan dia? Benar. Memang Yesus itu anak Allah yang hidup, Mesias, juru selamat. Tetapi konsekuensi logis, Yesus penyandang kemesiasan. Maka Yesus menjelaskan apa arti Mesias menurut Tuhan. Dia jelaskan ayat berikutnya. Karena aku penebus, aku Mesias, aku akan ditangkap, aku akan disiksa, aku akan dibunuh. Petrus marah. Dia tarik Yesus ke samping. Dia tegur, "Stop. Sekali-kali tidak boleh terjadi seperti itu." Berarti Petrus menyebut Mesias tadi benar, tapi dalam paradigma yang salah. Sayangnya orang Kristen seperti itu. Saudara ikut Tuhan itu harus sampai garis akhir. Katakan amin. Iblis mencoba-coba kita belok. Jangan belok, tetap fokus. Tapi itu bisa terjadi kalau kita mengenal Tuhan menurut cara Tuhan. Halo. Kalau ada orang bawa benda tajam, bawa apa? Bawa apa? Bawa benda tajam, ditusuk kita. Itu jahat atau baik? Jawab dong. Kalau Anda bilang jahat, Anda sulit sekali mengenal Tuhan. Itu gak rela wajah Anda ini. Kalau ada orang bawa benda tajam ditusuk kita karena dia merampok, ya sepakat kita itu jahat, itu jahat. Tapi gak serta-merta orang menusuk kita itu jahat. Kalau ada orang bawa benda tajam namanya dokter, nyambung gak? Anda kalau disuntik maunya jarum tumpul atau tajam? Jawab dong. Maunya tumpul atau tajam? Tajam kan? Begitu kita disuntik, sakit gak? Ada gak dasar kita maki-maki dia? Kau jahat, ada gak? Malah kita bilang apa? Terima kasih dok. Kita ambil lagi dompet kita keluarkan duit. Ini bayarnya dok. Katakan amin. Tepuk tangan. Ya, jangan kenal Tuhan sentrisnya kita. Kalau kita nggak nyaman, kita nggak menganggap itu Tuhan baik. Kalau kita nyaman, Tuhan baik. No, salah sekali. Bapak-bapak, biarpun istrimu kurang hemat berkata-kata sampai mati, Tuhan tetap baik. Ketawa Anda mengandung kepedihan. Ibu-ibu, biarpun suamimu sengak lagunya sampai mati, Tuhan tetap baik. Jemaat sekalian, biarpun sakitmu gak sembuh sampai mati, Tuhan tetap baik. Supaya kita setia sampai mati. Ini yang menolong kita menjalani hidup ini. Katakan amin. Alkitab berkata dunia ini makin lama bukan makin baik. Dunia ini makin lama makin jahat, makin sulit. Bagi orang yang gak mengenal Tuhan, statement itu, pernyataan itu menakutkan. Tapi bagi yang mengenal Tuhan, itu memberikan kesempatan dia, bukan kesempitan, kesempatan dia menunjukkan betapa indahnya ikut Tuhan itu. Makin sulit di depan, makin indah. Makin sulit, makin indah. Itu ngelawan wajah Anda. Anda pernah dengar nama Chris John gak? Chris John, pernah dengar nama Chris John? Penyanyi apa? Oh, petinju.
Dia juara dunia WBA. Tolong jawab. Dia juara dunia WBA. Kalau kita bilang sama Krijon, 4 bulan lagi kau akan tanding. Tanding dengan siapa? Dengan juara RT dari Embong Sawo. Dia sukacita enggak? Sukacita enggak dia? Enggak. Padahal lawannya ringan. Enggak mau. Lo Krijon, kamu diam aja biar dia pukul, nanti dia KO sendiri. Enggak mau. Oke, juara kecamatan. Enggak mau. Maumu apa sih, John? Saya juara dunia WBA. Terus saya maunya lawan juara dunia WBC. Juara dunia WBC itu jago sekali loh, Raja KO. Saya mau. Dia berat loh. Saya mau. Makin berat lawannya, makin mau. Katakan amin. Makanya Bapak Ibu, makin sulit kau dengan istrimu, makin sulit kau dengan suamimu, bilang aku mau. Amin. Itu Kristen, bukan makin mundur, bukan niat ganti, bukan niat tukar tambah, jangan niat buka cabang. Makin gak cocok, itu paling cocok. Makin gak cocok, itu paling cocok. Itu orang mengenal Tuhan. Itu menderita muka Anda. Kristen itu seperti itu. Makanya ibadah yang sejati bukan bicara menerima. Ibadah yang sejati bicara berkorban. Apa itu ibadah sejati? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Puncaknya apa? Yang berkenan di mata Tuhan. Tapi orang gagal fokus. Ibadah kok menerima. Datanglah ke gereja, yang sakit sembuh, yang gak punya anak dapat anak, yang gak punya pekerjaan dapat pekerjaan, yang gak punya rumah dapat rumah. Itu bukan ibadah Kristen, itu ibadah Gunung Kawi. Anda ke gereja sakitmu sembuh gak penting. Anda ke gereja yang pemalas jadi rajin penting. Anda ke gereja sakitmu sembuh gak penting. Anda ke gereja Anda sombong jadi rendah hati penting. Karena malas jadi rajin, sombong jadi rendah hati, itu bicara berkenan di mata Tuhan. Sakit sembuh berkenan di mata Anda. Nyambung gak sih? Kalau gak nyambung capek saya khotbahnya. Ini masalahnya. Makanya 10 orang sakit kusta. Pernah baca gak Bapak Ibu? Datang ke Tuhan Yesus atau ke dukun? Berapa mereka percaya Yesus bisa menyembuhkan mereka? Semua. Berapa mereka yang sembuh? Semua. Berapa mereka mengalami mujizat menurut manusia? Semua. Berapa mereka yang percaya menurut Tuhan? 1. Saya percaya sakit sembuh itu tidak representatif percaya. Tuntaslah mental Gunung Kawi kita. Tuntaslah mental dukun kita. Supaya kita fokus kita bukan berkenan di mata kita, tapi berkenan di mata Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang sangat terkenal, Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Kita bicara berkenan di mata Tuhan. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Supaya dunia ini makin lama makin jahat. Itu tidak menakutkan orang Kristen, tapi membuat orang Kristen menimbulkan keteladanan yang excellent di atas rata-rata, supaya makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus Tuhan. Yosua 1 ayat 1 sampai 9, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, ayat terakhir ayat 9 kita bersama-sama. Katakan amin. Di bawah judul perikop tentang apa? Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian.
Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sama-sama, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Sama-sama katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memudahkan kita mengerti firman Tuhan salah satunya ialah, perhatikan, ada nggak kalimat-kalimat pengulangan? Itu biasanya ada makna tertentu yang Tuhan nyatakan di situ. Pertama, pernah nggak Tuhan ngomong nggak nyambung? Pernah nggak? Enggak. Contoh, kalau kita ngomong sama seseorang, jangan nangis. Kenapa kita ngomong gitu? Orang ini karena nangis, nyambung. Jangan nangis. Kalau kita ngomong gitu sama orang lagi ketawa kan bingung jadi. Siapa yang nangis? Jangan nangis karena dia lagi nangis. Kenapa Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu berulang-ulang. Ayat 6, ayat 7, ayat 9. Karena Yosua galkus. Apa galkus? Gagal fokus. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 6. Ayat 7 ada tambahan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Karena Yosua sulit sekali untuk tidak gagal fokus. Saat itu dia menerima estafet kepemimpinan dari Musa ke Yosua. Fokus Yosua dirinya. Dia bandingkan dengan Musa yang begitu loyal, dia mau dipimpin oleh Musa. Aku gak ada apa-apanya Tuhan, jangan akulah. Musa itu Tuhan yang besar, yang hebat, pemimpin yang hebat. Aku gak ada apa-apanya. Dibandingkan dirinya dengan Musa, dia kecut. Bahkan ayat 9 dia tawar hati. Dia lihat lagi siapa yang dia pimpin. Orang Israel yang auzubillah bin jalik degilnya. Aduh, jangankan pemimpinku Musa dilawan, Tuhan pun mereka lawan. Gentar takut dia. Dia lihat lagi, dia harus memimpin bangsa yang tegar tekung, yang suka ngelawan ini. Dia harus pimpin ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan akan menghadapi musuh-musuh yang lebih berat dan lebih berat dari sebelumnya. Fokus dia tidak Tuhan. Fokus dia dirinya. Fokus dia orang. Fokus dia masalah.
ia pasti gagal. Jagalkus. Apa jagalkus? Jangan gagal fokus. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, orang Kristen umumnya, hamba Tuhan umumnya gagal fokus. Akhirnya luarnya berubah, dalamnya nggak berubah. Ada bapak-bapak menyembah gemetar-gemetar, tapi pulang istrinya gemetar sama dia. Nyambung nggak sih? Nyambung nggak? Ya nyambung lah orang Anda yang saya maksud. Saya gembala jemaat di satu jemaat di Pondok Indah di Jakarta. Ada singer saya menyembah gemetar-gemetar. Tapi saya pernah kedapatan dia naik motor lawan arah. Orang lain gemetar sama dia. Ini kan kesurupan. Bapak Ibu yang naik motor, mulai saat ini ambil komitmen, apapun alasan kita, jangan pernah lawan arah. Nggak ada amin kalau khotbah begini. Menderita muka lo. Susah orang Kristen ini. Jujur, rata-rata orang Kristen gagal fokus. Jawab, mana orang Kristen lebih gampang tidak terlambat? Ke gereja atau ke bandara? Itu ketawa Anda mengandung kepedihan lagi. Kalau pesawat Anda ke Jakarta jam 10 berangkat, nyampe bandara jam berapa? Ngerti kan? Kalau ibadah Anda jam 10, nyampe gereja jam berapa? Tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa. Galkus, gagal fokus, fokusnya uang. Saya ngomong sama jemaat saya, kenapa kalau kau ke bandara nggak pernah terlambat? Pak Pendeta kalau terlambat di bandara, angus tiketnya, duit. Kenapa kau terlambat di gereja? Kalau terlambat di gereja, udah lewat kolektanya, jempol. Kristen lucu-lucu sedih. Gagal fokus. Tuhan bilang apa Bapak Ibu kepada Adam dan Hawa? Tuhan bilang apa kepada Adam dan Hawa? Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Fokusnya buahnya atau perintahnya? Jawab dong. Buahnya atau perintahnya? Perintahnya bukan buahnya. Perintahnya kamu mau taat atau kagak? Bukan buahnya. Tapi banyak orang bertahun-tahun ke gereja, fokusnya buahnya bukan perintahnya. Banyak orang sia-sia jadinya. Ada beberapa kelompok ilmuwan di Eropa, di Amerika, kurang kerjaan sedang meneliti buah apa itu ya. Itu kurang kerjaan, lucu-lucu sedih. Kurang kerjaan, jangan teliti. Ada kepercayaan-kepercayaan tertentu. Kurang kerjaan menyebut nama buahnya. Buah kuldi, buah simalakama, itu kurang kerjaan. Itu buah rambutan atau mangga atau durian gak penting. Yang penting perintahnya. Ulangi. Perintahnya bukan buahnya. Berikanlah perpuluhan, itu perintah atau buah? Perintah. Ada bapak-bapak Pak Pendeta, gajiku 5 juta, anakku 5. Ya kenapa? Pak 5 juta gak cukup di Jakarta dengan anaknya 5. Iya kenapa? Kok Pak Ridwan gak cepat nangkap? Kamu yang gak cepat nangkap. Pak, gajiku 5 juta gak cukup anak 5. Terus kasih perpuluhan. Makin gak cukup dong. Fokus kau buah, bukan perintah. Perintah Tuhan apa? Berikan perpuluhan. Kenapa fokus kau cukup atau gak cukup? Kasih aja. Pak Pendeta 5 juta aja kurang. Apalagi 4,5 juta.
Pak, coba 4,5 jutanya bagi 2. Ah, terus gimana? 2 juta seperempat dengan 2 juta seperempat. Iya Pak Pendeta, lantas gimana? 2 juta seperempat yang pertama kamu beli roti. Banyak nggak? Oh banyak banget roti saya. Oke, 2 juta seperempat beli ikan. Banyak nggak? Banyak sekali ikan saya. Catat baik-baik. Tuhan punya 5 roti 2 ikan. Dia kasih makan berapa ribu orang? 5.000 orang lebih. Saya tatap bapak ini, anak kau berapa ribu? Fokusnya perintahnya, bukan buahnya. Kenapa? Mayoritas orang Kristen ikut Tuhan melayani, gagal fokus juga. Pak, kasihlah istrimu. Itu perintah atau buah? Perintah. Kasihi. Lupa pendeta, istriku cerewet. Itu buah. Kasih istrimu. Pak Pendeta, istriku cerewet. Ya Tuhan, kenapa gagal fokus kamu? Maksud Pak Pendeta, fokus kau bukan cerewet istrimu. Fokusmu perintah Tuhan, kasih istrimu. Loh, istriku cerewet. Aduh Tuhan. Halo, Alkitab nggak ada memfasilitasinya. Hai suami, kasihlah istrimu yang lemah lembut. Yang cerewet hajar aja boleh. Nggak ada. Kenapa fokusmu mengada-mengada? Kristen ini gagal fokus. Nyambung gak sih? Ya nyambung lah orang Anda yang saya maksud. Hai istri, tanduklah suamimu. Senang banget loh ibu-ibu. Tunduk, jangan gagal fokus. Tunduk pada suami. Pak Pendeta enak banget dia. Kenapa enak? Suamiku kasar. Kata Tuhan fokusnya perintah, tunduk pada suami. Loh suamiku kasar. Ibu Alkitab nggak pernah memfasilitasinya. Hai istri, tunduklah pada suamimu yang lemah lembut, yang penuh pengertian. Yang jahat lawan aja boleh. Nggak ada. Pak Pendeta enak aja ngomong. Loh kenapa? Coba Bapak kenal suami saya. Bu, jangan gagal fokus. Apa itu Pak Pendeta? Nggak ada Alkitab berkata, hai pendeta kenalilah istri orang. Nggak ada. Nggak ada. Kurang kerjaan saya kenal suami orang. Kegagalan orang ikut Yesus, gagal fokus. Fokus kita perintah Tuhan. Ulangi, fokus kita apa? Karena fokus kita menyenangkan Tuhan. Saya punya supir. Saya khotbah di Mabes Abri. Berhenti, dia turun, saya turun. Saya bilang, Mas ini, ya Pak. Saya di dalam lebih kurang 1,5 jam. Iya Pak, kenapa Pak? Kamu lihat apa yang ada di kursi belakang? Komoceng Pak. Ambil komocengnya. Kebaskan debu luar di mobil ini tiap kali kamu berhenti. Paling lama 10 menit. Kebaskan debu di mobil bagian luarnya. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Kesukaan saya. Kesukaan seseorang kelihatan di perintahnya. Berikutnya, kalau kau lakukan ini dengan konsisten sepanjang tahun ini, tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Ayo Bapak Ibu, jangan gagal fokus. Perintah Tuhan representatif dengan kesukaan Tuhan. Janji Tuhan representatif dengan kesukaan manusia. Khotbah yang waras, jangan khotbahkan janji-janji Tuhan. Nanti Tuhan beribadah kepada kita. Ngawur itu. Khotbahkan perintah Tuhan. Karena itu kesukaan Tuhan supaya jemaat menyenangkanmu, senangkanmu. Khotbah yang benar adalah khotbah perintah Tuhan. Janji Tuhan hanya sisipan. Hanya sisipan. Karena janji akibat, perintah pengakibat. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji? Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Mana yang disukai jemaat? Horor kan? Horor. Bedakan pengkhotbah dengan motivator. Pengkhotbah dengan motivator sama pakai Alkitab. Pengkhotbah, khotbahnya perintah. Hai istri, tunduk pada suami. Hai suami, kasih istrimu. Bapak Ibu, jangan main-main dalam dosa.
Bapak Ibu, balaslah kejahatan kebaikan. Perintah itu pengkhotbah. Kalau motivator, percayalah sakitmu sembuh. Percayalah yang gak punya mobil dapat mobil. Percayalah, pegang janji Tuhan. Itu namanya mengerikan. Iblis seperti malaikat terang, artinya kita sulit membedakan itu kebenaran atau bukan karena pakai ayat, tapi mengutamakan yang gak utama. Yang gak utama jadi utama, yang utama jadi ini bahaya sekali. Bahkan ada motivator mengatakan dia pengkhotbah, berkata apa? Saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan. Ini kan ngawur. Kapan kau bayar premi? Tuhan yang bayar premi, kau yang mengklaim. Gak nyambung. Tapi karena jemaat gak ngerti, pengkhotbahnya berkata, saya klaim janji Tuhan, saya klaim. Jemaat ikut-ikutan. Amin, amin, kita klaim. Itu namanya kesurupan berjamaah. Makanya Tuhan bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kita beribadah itu bicara menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. 10 orang sakit kusta, semuanya percaya Yesus bisa menyembuhkan. Semuanya sembuh. 9 masuk neraka. 9 masuk neraka. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam. Lihatlah, 9 masuk neraka. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi loh. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu sebelum Anda meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Amin. Ada kemungkinan nggak tahun depan kita meninggal? Kok takut loh? Ada kemungkinan nggak tahun depan kita meninggal? Ada, bicara kemungkinan ada. Makanya kemungkinan di sebelah kiri Anda tahun depan meninggal. Mulai takut kan? Kemungkinan sebelah kiri Anda tahun depan meninggal. Sebelah kanan Anda mungkin tahun ini. Kemungkinan jangan gagal fokus. Yang suka nunjuk-nunjuk kemungkinan bulan ini. Artinya fokus kita perintah Tuhan. Kata Tuhan perintahnya, bukan katalah ku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tapi fokus Yosua masalah. Orang kalau fokusnya masalah, jangan ambil solusi pasti salah. Fokusnya Tuhan. Saya ngomong sama tokoh masyarakat, nggak perlu saya sebut namanya. Jangan cerai. Pak Pendeta, istriku berzina. Tetap jangan cerai. Loh, istriku berzina. Pak, fokusmu perintah Tuhan. Kasihlah istrimu. Loh, istriku. Itulah seringkali orang memberi diri dikuasai masalah. Bukan dikuasai perintah Tuhan. Saya bilang, kau mental pecundang. Loh kenapa Pak Pendeta? Saya tanya kamu. Kalau istrimu tidak berzina, kau cerai enggak? Ya enggak dong. Oke, mulai kelihatan kebodohan lo. Kalau istri lu berzina, cerai enggak? Ya cerai dong. Berarti keputusanmu tergantung kelakuan istrimu. Kalau istrimu enggak berzina, aku enggak cerai. Kalau dia berzina, aku cerai. Bukan Tuhan fokusmu. Bapak, lihat saya bapak. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri Anda. Jangan ketawa, ini penderitaan. Bapak, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri Anda. Ibu-ibu, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda. Kemungkinan. Istri saya itu Chinese toto. Pak Me. Tahu Pak Me? Ya enggak tahu, emang gue pikirin loh. Saya wong Batak tenan. Keponakan dari istri saya manggil saya Icong. Ada yang manggil Kucong. Enggak ada yang manggil Pocong. Jangan gitu dong. Jahat banget lu sama saya. Istri saya itu sarjana teknik kimia. Kacamatanya 1, kimia. Sehingga keputusan tetap ukurannya kimia. Akhirnya di rumah kami punya peraturan lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketahui, ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda. Tapi catat baik-baik.
cerewet istri saya tidak punya kemampuan merubah firman. Kasihlah istrimu bisa dirubah nggak? Nggak bisa. Makanya cerewet istri saya nggak punya kekuatan merubah sayang saya sama dia. Cius. Ya. Ibu-ibu, saya yakin 100% suami Anda lebih ganteng dari saya. Orang buta pun tahu. Karena tinggi saya 2 meter kurang banyak. Jangan gitu dong ketawanya. Empati sedikit lah. Kalau saya berdiri di sebelah saya Pak Sutrisno, hanya orang buta yang bilang saya lebih ganteng. Kalau saya dekat Pak Sutrisno, agak minder saya. Halo, saya yakin suami Anda lebih ganteng dari saya. Tapi saya nggak yakin 100%. Saya nggak yakin 100% suami Anda lebih cerdas dari saya dalam mengasihi istri. So sweet. Pendek bisa narsis loh. Dalam hal ini saya lebih dari Anda. Amin. Kalau istri saya marah-marah, mana pernah saya buka mulut? Bapak-bapak, kalau istri marah-marah jangan buka mulut. Karena perempuan kalau marah, nalarnya tumpul. Kalau kau jelaskan, nanti makin ruwet sama dia, makin ruwet. Jadi kalau istri kita marah, kita diam aja. Sambil dalam hati kita ngomong, karena Tuhan menyertai kita, itu kata-kata diulangi. Dan berita Natal Immanuel, ada Allah beserta dengan saya. Kalau istri saya marah-marah, saya ngomong sama Tuhan dalam hati, Tuhan, energik banget istriku, sehat dia. Karena ciri-ciri istri sehat bisa marah, itu ciri-ciri istri sehat. Ciri-ciri istri meriang kalau dia diam melulu. Kalau dia diam melulu, itu meriang tuh, itu meriang. Ciri-ciri istri gangguan jiwa kalau dia ketawa melulu. Jam 1 malam pun ketawa, jam 3 itu kesambet itu. Saya senang istri saya ada kombinasi marah, ketawa, diam. Itu sehat. Sehat. Kalau marah lagi dia marah lagi, tetap saya bilang sama Tuhan, Tuhan cocok banget aku sama nih orang. Kau pilihkan dia bagiku sebagai pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Kalau marah lagi tetap saya nggak mau buka mulut. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan biarkan dia solo karir. Aku tidak mau duet. Kalau kami nyanyi duet, oh keren sekali. Orang tuli pun tahu. Kalau marah lagi tetap saya nggak mau buka mulut. Saya nggak saya tidak punya moto 2-3 kali sabar ada batasnya. Enggak, sabar dalam Tuhan nggak ada batasnya. Kecuali namanya sabar Simanjuntak. Nah itu bisa batas. Kalau marah lagi dia tetap saya bilang, Tuhan istriku ini satu-satunya di dunia. Nggak ada duanya. Istriku ini manusia langka. Tolong lestarikan Tuhan. Jangan dia duluan mati, akulah duluan mati. Dan selalu berakhir istri saya kalah karena marah itu capek. Makalah dikatakan, Pak aku marah-marah kok papa senyum-senyum aja. Saya bilang sama istri saya, Ma tinggi saya 2 meter kurang banyak. Tapi daya nikmat saya di atas rata-rata. Kau senyum ku nikmati, kau marah ku nikmati. Makanya kekuatan laki-laki bukan di badan besar. Yang badan besar lihat saya. Yang badan besar lihat saya. Kekuatan laki-laki bukan di badan besar. Bukan. Kekuatan laki-laki bukan di kegantengan. Bukan di kekayaan. Kekuatan laki-laki di ketenangan. Di kesabaran. Makanya tidak ada Adam nafsu. Nggak ada Adam nafsu. Yang ada Hawa nafsu. Iya. Jangan pura-pura kaget loh. Yang ada Hawa nafsu. Adam nafsu nggak ada. Cari di kamus yang paling lengkap kata Adam nafsu. Sampai sobek pun nggak ada. Adam nafsu. Nggak ada. Yang ada. Siapa yang nafsuan? Si Hawa. Nggak usah ketawa, bertobat aja lah. Makanya kalau bapak-bapak di sini ada cerewet, pakai daster lah. Supaya semi Hawa. Kekuatan laki-laki di ketenangan. Mau kata orangnya? Lihat di depan ini. Pendek bisa narsis loh. Fokus kita perintah Tuhan. Ulangi Bapak Ibu. Supaya apa? Taat. Kristen itu bicara ketaatan. Saya sedih kalau orang menyanyikan fokusnya janji Tuhan. Saya latar belakang dulu dosen musik.
Saya amat-amati, saya ngomong sama pengarang lagu rohani. Kalau tidak bisa stop, kurangi lagu-lagu tentang janji Tuhan. Kurangi lagu-lagu tentang janji Tuhan. Banyakkan lagu-lagu tentang ketaatan. Karena kita bicara menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan kita. Ada nyanyian kelihatannya bagus. Nyanyi terharu-terharu. Malaikat mendengarnya mengharukan. Hanya Engkau juru selamatku. Lanjut. Tuhan, Kau setia padaku. Lanjut. Yang ku pegang. Itu kan nyanyian kesurupan. Yang ku pegang hanya janjimu. Jadi perintahku enggak kau pegang. Enggak, hanya. Berarti Tuhan beribadah sama kita. Itu ngawur. Yang kita pegang perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Catat baik-baik. Tuhan pernah enggak lupa janjinya? Tuhan pernah enggak ingkar janji? Tuhan pernah enggak terlambat janjinya? Dia enggak pernah lupa. Makanya jangan banyaknya lagi logo tentang janji. Janjimu seperti fajar pagi hari. Nanti Tuhan bilang apa? Nggak usah kau ingatkan aku. Aku nggak pernah lupa ingatan. Kau yang lupa ingatan. Dan pura-pura nggak nyambung. Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa? 12. Tahun ini ada berapa hari? 366 karena ini tahun kabisat. 12 hari kita pakai, tinggal 354 hari. Jawab, siapa 12 hari masih bolong-bolong baca Alkitabnya? Kan Anda main-main ikut Tuhan. Tolong tersinggung. Yang malas baca Alkitab tolong tersinggung. 12 hari kau dikasih, masih malas baca Alkitab. Halo, kalau anak saya minta duit 100.000, saya kasih. Tapi dia pakai misalnya merokok, minum mabuk. Dia minta 1 juta, saya kasih enggak? Ya enggak lah. Kalau 12 hari dikasih Tuhan, kau pakai malas baca Alkitab. Kira-kira 354 hari lagi dikasih enggak? Innalillahi loh. Jangan main-main. 12 hari aja enggak bisa bertanggung jawab. Halo, sakit kanker enggak serius. Malas baca Alkitab serius. Kalau enggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal udah agak beres hidup kita. Taat. Ulangi apa? Fokus kita perintah Tuhan. Jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan kau akan mati. Bukan buahnya. Perintahnya. Ketika ada masalah, kelihatan rohani kita. Mana fokus kita? Perintah Tuhan atau masalah? Kelihatan di situ. Saya mau cerai, nggak bisa bu. Loh kenapa? Tuhan berkata apa yang dipertemukan oleh Allah nggak boleh dicarikan manusia. Oh enak aja dia. Nggak bu, fokusmu perintah Tuhan. Bukan masalah. Karena apa? Tidak ada statement yang berbobot mengakui Yesus Tuhan selain ketaatan. Pembantu saya manggil saya Tuan, tapi dia lebih taat sama tetangga. Bingung kan? Mbak. Mah, lihat mbak enggak? Tadi ke depan. Saya ke depan. Mbak. Enggak ada mah. Ya mungkin kak keluar bersihkan parit. Mbak, keluar dari rumah tetangga. Ya Tuhan. Loh, kamu dari mana? Dari rumah sebelah. Loh ngapain? Saya ngepel rumah sebelah. Loh kok ngepel? Kamu kan bapak. Iya tapi saya lebih taat sama sebelah. Bingung saya. Loh kamu kan pembantu saya. Benar bapak yang gaji saya. Tapi saya lebih taat sama tetangga. Loh bingung lagi saya. Oh gak bisa gitu. Kamu taat sama saya. Karena kamu pembantu saya. Bapak pendeta enggak? Iya kenapa? Jangan kasar dong. Oke. Dengan lemah lembut ambil baju lu. Dengan lemah lembut lu pulang ke Kebumen. Dengan lemah lembut kau dipecat.
Bapak Ibu, tidak ada pernyataan hidup yang berbobot mengaku Yesus Tuhan selain ketaatan. Tidak ada statement hidup yang berbobot mengakui Kaulah segalanya selain ketaatan. Fokus kita perintah Tuhan. Makanya beriman itu pada perintah Tuhan, bukan pada janji Tuhan. Janji Tuhan gak usah beriman, orang dia gak pernah ingkar janji. Siapa disebut Bapak beriman? Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Itu perintah atau janji? Itu bicara menerima atau berkorban? Menerima. Bukan di situ Abraham lulus disebut Bapak beriman, bukan di situ. Tapi di mana? Abraham, ambil anakmu yang tunggal. Spesifik, yakni Ishak. Kenapa spesifik? Karena Abraham sempat buka cabang. Ada anak tunggal nggak dari istri cabang? Ada, Ismail. Makanya di spesifik, yakni Ishak. Berikutnya dipertajam, yang kau kasih. Apa kata Tuhan berikutnya? Beli dia Fortuner atau Pajero, gitu nggak? Kagak. Apa kata Tuhan? Sembelih dia bagiku. Itu perintah atau janji? Abraham manusia biasa atau robot? Ada nggak konflik di batin dia kalau perintah itu datang? Ada, karena dia bukan robot. Tapi akhirnya taat nggak? Di situ dia disebut Bapak beriman. Konteksnya perintah. Saya berapa kali ngomong sama Adar sinode konflik, mau pecah, mau berantem. Saya bilang fokus kalian perintah, bukan masalah. Yosua fokusnya masalah, fokusnya orang, bukan perintah. Lihat ayat 1. Saya percepat. Ayat 1 sama-sama kita baca. Ayat 1 tampilkan operator. Sama-sama kita baca. Sudah tampil karena nggak semua bawa Alkitab. Oke, sama-sama kita baca. Teliti. 1, 2, ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian. Perhatikan, ada yang janggal nggak di situ? Catat baik-baik, saya tanya Anda. Dalam ayat ini siapa disebut hamba Tuhan? Jawab. Musa. Yosua hamba Tuhan atau bukan? Disebut dia sebagai apa? Abdi Musa, hamba Musa. Bapak Ibu, kalau kita mau jadi hamba Tuhan, mulai kita taat dalam kehidupan sehari-hari di kantor sama pimpinan kita. Saya menggembalakan jemaat, saya akan angkat jadi pemimpin kalau dia memang loyal sepanjang itu bicara kebenaran. Yosua tidak serta-merta disebut hamba Tuhan. Dia abdi Musa. Musa yang hamba Tuhan. Setelah itu baru berikutnya Yosua berkata dia hamba Tuhan. Taat. Fokusnya perintah, bukan masalah. Makanya diajar ketaatan bagian-bagian terakhir. Ayat 8. Sama-sama kita baca ayat 8. Ini konteksnya perintah. Sama-sama. 1, 2, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janji itu akibat, perintah itu pengakibat. Akibat sangat bergantung pada pengakibat. Kalau pengakibat gak terjadi, akibat gak terjadi. Makanya sedih sekali kalau orang Kristen lebih fokus pada janji Tuhan daripada perintah Tuhan. Ketipu Anda. Fokus itu perintah Tuhan. Orang taat tidak mengejar berkat. Orang taat dikejar berkat. Ini Kristiani. Tapi banyak orang gak taat mau berkat. Ya repot lah. Ada bapak-bapak relatif masih muda, umur 51 tahun. Tapi ringkih kayak umur 70 tahun. Dia datang ke saya dengan merokok. Karena perokok berat, ringkih kan.
Dia isap rokoknya batuk-batuk. Dia isap rokoknya batuk-batuk. Dia bilang, Pak Pendeta, dengar batuk saya enggak? Ya dengarlah Pak, saya enggak budek. Kenapa? Dia isap lagi rokoknya. Iya Pak Pendeta, paru-paru saya sakit sekali. Tolong doakan supaya sembuh. Ya Tuhan. Pak, bukan Tuhan yang tak sama Anda. Kamu yang tak sama Tuhan. Benar Pak, benar. Kalau gitu berhenti merokok. Berhenti merokok baru kita berdoa. Berhenti merokok baru kita berdoa. Apa dia bilang? Pak Pendeta Ridwan, dia isap lagi rokoknya. Saya jujur Pak Pendeta. Saya nggak bisa berhenti merokok. Ya Tuhan. Lantas saya bilang, Pak, saya lebih jujur lagi. Kalau kau nggak berhenti merokok, berhentilah bernafas. Pulang. Iya dong. Rusak mental begini. Ada konglomerat datang ke saya. Pak Pendeta tolong doakan anak saya yang laki ini. Loh kenapa? Umur 38 tahun belum punya istri. Kami kuliahkan ke London gak beres kuliahnya. Kami kasih apartemen, pembantu, mobil bagus cukup. Hanya ngambur-ngamburkan duit orang tua. Ngelawan orang tua, nggak mau ke gereja. Terus apa yang kita doakan? Doakan Pak Pendeta supaya dia dapat istri yang baik. Langsung saya lihat konglomerat nih, jahat banget loh. Loh kenapa jahat? Ya jahat lah. Kenapa Pak Pendeta? Kamu gagal fokus. Kenapa Pak Pendeta? Ya menderitalah anak orang menikah sama anak kau modelnya begini. Orang tua aja dia lawan. Orang tua yang udah berkorban dia lawan. Apalagi anak orang jadi pergedel sama dia nih. Nyambung gak Bapak Ibu? Kita gagal fokus. Bapak-bapak, ibu-ibu lihat saya. Jangan fokus cari menantu yang baik. Unfair, gak adil. Jangan fokus mencari menantu yang baik. Bereskan anak lu sebaik-baiknya. Bereskan anak kita sebaik-baiknya. Supaya siapapun anak orang menikah sama anak kita, aman anak orang. Itu fokus, jangan fokus menanam menantu yang baik untuk cocok sama anak saya untuk digebukin. Janganlah. Ya Tuhan, kalau anak kita masih suka ngelawan orang tua, anak-anak muda lihat saya, kalau kau masih buka situs porno, jangan ada cari pasangan hidup, jangan, menderita anak orang itu. Kalau kau masih malas, kau masih suka bohong, menderita anak orang. Kenapa kau bereskan hidupmu? Kenapa kau hormat sama orang tuamu? Karena masa depanmu akan indah sekali. Fokus kita membereskan anak. Onderdil BMW itu diproses tidak mudah. Tapi onderdil yang bagus BMW dipasang ke BMW. Onderdil BMO dipasang ke BMO. Nyambung gak sih? Kalau mental kau BMO ya ke BMO lah. Tapi kalau mental kau BMW ya ke BMW. Fokus kita bukan cari pasangan yang baik. Bereskan kita sebaik-baiknya. Supaya siapapun orang datang ke kita pasti yang baik. Kita gagal fokus, suka bohong, suka ngelawan orang tua, mau cari pasangan yang baik. Ya repot lah. Lucu-lucu sedih. Fokusnya perintah. Apa pertama? Nggak boleh lupa baca firman Tuhan. Itu dia. Bapak Ibu saya ulang ya, sakit kanker nggak serius, malas baca Alkitab serius. Yang serius di mata Tuhan nggak serius di mata kita, yang serius di mata orang lain serius di mata kita, ya susah lah. Jangan serupa dengan dunia ini, malas baca Alkitab itu sangat serius. Sakit kanker nggak serius. Kalau Anda ke Jakarta banyak cara loh. Kalau Anda mau yang lama, yang gak efektif, nyicil sampai Jakarta 2 hari. Yang lebih bagus naik bus langsung sampai Jakarta 12 jam. Naik kereta api 10 jam. Yang paling efektif naik pesawat 1 jam seperempat. Efektif sekali. Ngerti gak maksud saya? Kalau Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Enggak kan? Niat masuk surga gak? Yang paling efektif sakit kanker, cepat nyampenya. Efektif. Kalau pilek nyicil lama pilek, apalagi panok lebih lama lagi. Makanya kanker itu bukan serius, berdosa itu serius, nggak taat itu serius. Bapak Ibu nggak boleh lupa baca firman.
Mujizat lebih indah daripada kesembuhan. Anda disiplin baca firman. Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik sama pasangan, tetap bangun pagi baca Alkitab. Orang Islam sembahyang subuh, orang Kristen ngorok. Makin keras azannya, makin keras ngoroknya. Malah sempat mimpi makan capcay. Bangun kesiangan, nggak baca Alkitab, terus nyanyi di gereja, Kaulah segalanya. Langsung malaikat kasih backsound, bohong. Iya, banyak pembohong di gereja, termasuk sebelah kiri Anda. Pembohong itu, lebih pembohong lagi sebelah kanan Anda. Kedua, renungkanlah siang dan malam. Dan kata penghubungnya bukan dan, tapi tetapi. Halo, kata kunci di ayat 8. Kata penghubung. Tetapi renungkan. Kenapa tetapi? Karena membaca firman Tuhan nggak dilanjutkan dengan merenungkannya siang dan malam. Kontraproduktif. Orang paling jahat di bumi orang Kristen. Tahu firman tapi nggak merenungkan. Khotbahkan firman tapi tidak merenungkan. Bapak Ibu, baca Alkitab itu tiap hari, tapi merenungkan itu intensitasnya lebih tinggi siang dan malam. Apa arti merenungkan? Khotbahkan pada diri sendiri. Saya pernah jadi pimpinan sinode, saya pernah jadi dosen teologi cukup lama. Saya bilang, S1, S2, S3 nggak jaminan rohani. Pelaku firman itu jaminan rohani. Tapi nggak bisa kita serta-merta baca firman Tuhan pelaku, khotbah pelaku, kalau nggak kuat militan merenungkannya siang. Apa arti merenungkannya siang dan malam? Khotbah itu mulai kita khotbahkan ke diri kita sendiri. Arti renungkan, tembakkan ke dirimu. Khotbah yang bagus bukan mengkhotbahkan pengetahuan, mengkhotbahkan membagi hidup. Saya bilang jangan khotbahkan yang nggak kau lakukan. Karena fokus kita perintah. Renungkan firman. Itu pakai tetapi. Kenapa? Baca firman Tuhan, belajar teologi. Kalau nggak merenungkan bisa lebih jahat. Renungkan siang dan malam. Berikutnya apa? Supaya akibatnya pelaku. Halo. Tidak pernah siapapun kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau nggak konsisten baca Alkitab tiap hari, renungkan siang dan malam. Sinergi dua ini bisa jadi pelaku. Tanpa sinergi dua ini tidak bisa jadi pelaku. Dan terakhir, nilai yang paling tertinggi di mata Tuhan dalam diri jemaat, dalam diri orang percaya, pelaku. Makanya Tuhan pakar bahagia berkata, orang yang berbahagia adalah bukan sakit sembuh. Orang yang berbahagia bukan punya mobil bagus. Orang yang berbahagia bukan kaya. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Lanjut, serta ya, kalau Tuhan berkata itu pasti benar. Engkau tidak akan kecewa hidupmu kalau kau jadi pelaku firman. Masalah apapun yang kau hadapi, masalah apapun yang kau hadapi dalam rumah tangga, dalam perkawinan, jangan korbankan untuk tidak jadi pelaku. Pelaku. Maka kalau pelaku, janji itu dengan sendirinya jadi. Apa itu? Sebab dengan demikian. Apa demikian? Dengan demikian, kalau kau baca firman, merenungkan dan pelaku, dengan demikian perjalananmu Bapak Ibu anak muda, rumah tanggamu Bapak Ibu saudara, pekerjaan usahamu Bapak Ibu, masa depan keturunanmu pasti berhasil dan beruntung. Fokusnya bukan berhasil beruntung, jangan gagal fokus. Fokusnya baca firman Tuhan, renungkan, lakukan. Ulangi, baca firman Tuhan, renungkan, ulangi. Itu bicara ketaatan. Orang taat tidak mengejar berkat. Orang taat dikejar berkat.